Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Fritstoban, mahasiswa Sistem Informasi STIMI Karisma Makassar. Saat ini saya akan menjelaskan tentang cloud computing. Pengertian cloud computing. Cloud computing adalah proses pengelolaan layanan komputasi melalui jaringan internet yang menghubungkan perangkat yang berbeda dalam waktu yang sama. Layanan yang dimaksud contohnya adalah penyimpanan data, server, database, jaringan, bahkan aplikasi atau perangkat lunak. Dengan menggunakan cloud computing, kita tidak lagi perlu menyimpannya di hard disk komputer atau laptop. Selama device yang digunakan terhubung dengan internet, maka kita bisa mengaksesnya dari mana saja dan device apa saja, baik smartphone, tablet, atau komputer. Saat ini, cloud computing merupakan opsi yang populer untuk menyimpan data, dikarenakan cloud computing irit biaya, cepat, memiliki keamanan yang cukup ketat, dan performanya yang baik. Maka dari itu, baik perusahaan atau perseorangan menggunakan cloud untuk menyimpan datanya. Oke, saat ini saya akan menjelaskan jenis-jenis cloud computing. Yang pertama itu public cloud. Yang kedua private cloud. Dan ketiga hybrid cloud. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu public cloud. Public cloud adalah penyimpanan setiap data dan informasi yang berada di internet memiliki hak akses layanannya secara publik di internet, yang berarti dapat digunakan secara gratis. Contohnya adalah media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Lalu ada layanan berbasis email, misalnya Gmail, Outlook, dan lain-lain. Yang kedua saya akan menjelaskan yaitu private cloud. Private cloud merupakan pemakaian teknologi cloud yang hanya menyediakan layanannya ke orang-orang tertentu. Dalam penerapannya, hanya orang yang berada dalam organisasi atau perusahaan yang sama dapat mengakses data tersebut. Atau dapat pula hanya mereka yang memiliki hak akses saja yang dapat mengaksesnya. Maka dari itu, private cloud computing memiliki sistem keamanan yang lebih baik daripada public cloud computing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hybrid cloud. Hybrid cloud adalah gabungan dari private dan public cloud computing, yang mana layanan ini biasanya diterapkan pada sebuah institusi, misalnya universitas atau perusahaan yang menerapkan layanan business to consumer. Berikut ini adalah tipe cloud computing berdasarkan layanan. Yang pertama, software as a service atau SaaS. Yang kedua, infrastructure as a service atau IaaS. Yang ketiga, platform as a service atau PaaS. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu software as a service atau SaaS. Adalah perangkat lunak yang bisa digunakan dan diakses melalui internet tanpa harus melakukan pembelian program atau sistem, serta perangkat keras. SaaS dapat mendapatkan suatu lisensi aplikasi perangkat lunak kepada penggunanya. Namun, ada juga yang gratis. Lisensi ini biasanya diberikan melalui metode Pay as you go atau on demand. Misalnya yang saat ini populer di pasaran adalah Microsoft Office atau Google Docs.
Selanjutnya saya akan menjelaskan Infrastructure as a Service atau IaaS. Infrastructure as a Service adalah layanan cloud computing yang umumnya berupa satu paket perangkat hardware komputer yang berupa virtualisasi bersama dengan jaringan internet, bandwidth, dukungan alamat IP sebagai layanan on demand. Contohnya Microsoft Azure. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Platform as a Service atau PaaS. Platform as a Service adalah layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. Dalam kata lain, PaaS dalam platform untuk membuat perangkat lunak yang dikirimkan melalui internet. Contohnya adalah Heroku. Cara kerja cloud computing. Sistem cloud bekerja menggunakan internet sebagai server dalam mengelola data. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk login ke internet agar dapat akses untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan tanpa melakukan instalasi media penyimpanan data dan juga instruksi dari pengguna disimpan secara virtual sehingga pengguna tidak terbebani dengan penggunaan memori atau tempat penyimpanan pada komputer pengguna. Instruksi tadi kemudian melalui jaringan internet dilanjutkan ke server aplikasi. Setelah instruksi diterima di server aplikasi, maka data akan diproses yang akhirnya pengguna akan disajikan dengan halaman yang telah diperbaharui sesuai dengan instruksi yang diterima sebelumnya. Sebagai contoh, penggunaan Gmail. Data beberapa server diintegrasikan secara global tanpa harus mendownload software untuk menggunakannya. Pengguna hanya memerlukan koneksi internet dan semua data dikelola langsung oleh Google. Berikut ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan cloud computing. Yang pertama itu kelebihan-kelebihan cloud computing, yaitu mudah diakses di mana saja. Karena menggunakan cloud computing, data kita tersimpan dalam server di internet, maka mudah bagi pengguna untuk mengakses data dimanapun dan kapanpun asal terhubung dengan internet. Yang kedua, murah. Penggunaan cloud computing sangat hemat biaya untuk alokasi perangkat keras. Cloud computing juga tidak memerlukan maintenance dan mengurangi pemakaian listrik. Yang ketiga, hemat. Kelebihan lain dari cloud computing dengan adanya sistem komputasi awan memungkinkan perusahaan atau instansi untuk mengurangi infrastruktur komputer yang memerlukan biaya pengadaan dan perawatan cukup besar. Yang keempat, fleksibel. Ketika data yang kita punya terlalu besar, maka ia otomatis menambah kapasitas hanya dalam hitungan menit dengan melakukan self-provisioning, sehingga tidak perlu melakukan penambahan jumlah komputer. Yang kelima, ketersediaan data. Sistem yang digunakan cloud computing sudah didesain high availability. Sistem tersebut sudah berada pada data center yang sudah menjamin ketersediaan listrik, pendingin, dan lainnya yang sudah menjadi fasilitas pendukung selama 24 jam. Berikutnya nomor 6, skalabilitas. Penggunaan layanan cloud yang menyediakan dan menawarkan penyimpanan sesuai dengan permintaan pengguna. Jadi di sini pengguna dapat dengan mudah melakukan manajemen data baik untuk mengurangi atau memproduksi data yang akan disimpan di server cloud. Selanjutnya nomor 7, aman.
Jadi tidak perlu lagi untuk menggunakan cloud computing karena sudah pasti aman dan terjamin asalkan mencari partner yang sudah mempunyai sertifikat atau terstandarisasi ISO untuk menjamin keamanannya. Berikutnya saya akan menjelaskan kekurangan-kekurangan cloud computing. Yang pertama bergantung pada koneksi internet. Internet merupakan satu-satunya jalan menuju cloud computing. Ketika tidak ada koneksi internet di tempat Anda atau jalur internet menuju cloud provider sedang bermasalah, secara otomatis akses ke mesin cloud computing Anda akan terputus. Nah, dari sinilah hambatan terbesar di tengah terjadi di Indonesia. Karena belum semua seluruh wilayah telah terjangkau oleh akses internet. Yang kedua, harus cari vendor yang sudah terstandarisasi untuk menjamin keamanan. Dengan menggunakan sistem komputasi awan berarti Anda mempercayakan sepenuhnya atas keamanan dan kerahasiaan data-data kepada cloud provider. Untuk itu Anda harus mencari partner cloud computing yang sudah mempunyai sertifikat atau terstandarisasi ISO untuk menjamin keamanannya. Berikut ini penerapan cloud computing. Nah, salah satu sistem informasi akademik yang sudah menerapkan cloud computing adalah Siakat Cloud. Siakat Cloud menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang disimpan di server dan telah menerapkan teknologi Disaster Recovery Center yang akan menjamin keamanan data saat kejadian yang tidak diinginkan kampus. Siakat, di mana sistem inilah yang digunakan oleh pihak perguruan tinggi atau akademik untuk merancang dan mengelola data-data akademik seraya memanfaatkan teknologi komputer yang sudah ada. Teknologi komputer itu sendiri memiliki dua bentuk, yaitu hardware dan software. Kedua proses inilah yang sering digunakan untuk mendukung tercapainya mengelola informasi sekaligus mengelola manajemen perguruan tinggi. Sering juga Siakat ini membantu dalam hal pengambilan keputusan bagi top manajemen di perguruan tinggi. Tujuan Siakat sebagai sistem, maka sistem informasi ini pun sebenarnya memiliki peran dan tanggung jawab yang besar di ranah pendidikan. Salah satunya membantu dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan agar fasilitas dan pelayanan informasi memadai, efektif, dan lebih baik. Siapa sih yang tidak ingin memperbaiki pelayanan dan sistem informasi? Pastinya setiap organisasi ingin mewujudkan pelayanan yang terbaik. Tidak terbatas baik di area untuk perguruan tinggi, tetapi juga luar perguruan tinggi juga. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan penegakan aturan. Peraturan inilah yang sebenarnya dapat berperan besar sebagai pengawas agar tercapai Siakat yang tepat sasaran. Sebagai pengawas agar tercapai Siakat yang tepat sasaran. Jadi apa itu Siakat? Sebagai penerima input dari transaksi ataupun dari mahasiswa. Tentunya segala aktivitas keluar masuk harus dilakukan pencatatan untuk kepentingan administratif di perguruan tinggi agar tetap berlangsung baik. Salah satu permasalahan yang cukup membuat pusing bagi pekerja ketika dalam pengelolaan data seperti kita mahasiswa menginput mata kuliah dan kelas atau jadwal dosen mengalami masalah.
saja permasalahan seperti itu harus segera ditangani secara cepat. Maka dari itu, admin atau user adalah orang yang memiliki penguasaan teknologi, informasi yang baik, belum lagi masalah menginput biaya semester mahasiswa, mengurus transkrip nilai, absensi dosen, dan masih banyak lagi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.